Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sira Prayuna selaku penasihat hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama menegaskan akan mencermati kesaksian para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum hari ini. Pihaknya akan menggali kebaran material dari keterangan para saksi. Adalah tentu kami melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cermat terhadap keterangan-keterangan para saksi yang ada dituangkan dalam masing-masing BAP. Yang kedua, kami melakukan profile assessment terhadap setiap saksi yang kita lihat apakah memiliki afiliasi atau tidak. Sehingga netralitas dan objektivitas saksi di dalam memberikan keterangan nanti tentang apa yang dia tahu, apa yang dia alami, apa yang dia pahami, dengar sendiri, maka itu akan menjadi fokus di dalam kami mengelaborasi berbagai pertanyaan yang akan kami ungkap sehingga menemukan kebenaran material sejatinya. Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama telah dimulai. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung kembali dengan Sadrina Evanalia langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta. Sadrina, apakah media diizinkan masuk? Egan, saya kurang mendengar pertanyaan Anda di sini karena terlalu bising dengan suara yang berada di sini. Namun bisa saya informasikan untuk saat ini sidang dari agenda pemeriksaan saksi atau mendengarkan keterangan saksi para pelapor sudah dimulai, yaitu berada di auditorium Kementerian Pertanian. Tapi di sini kami belum bisa mendapatkan gambar untuk memasuki ke dalam auditorium Kementerian Pertanian. Sedianya di sini awak media ini dapat mengambil gambar hanya sekitar 2 menit untuk mengambil gambar jalannya sidang dari agenda keempat, yaitu bagaimana mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diberikan ataupun diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun setelah 2 menit mengambil gambar dari pihak televisi ataupun media televisi ini diperkenankan untuk meninggalkan auditorium Kementerian Pertanian dan hanya diperbolehkan media-media tertentu saja seperti media online ataupun reporter televisi, tapi tidak boleh membawa kamera ataupun membawa handphone. Tidak diperkenankan juga untuk merekam apapun yang berada di dalam persidangan Basuki Cahayapurnama pada hari ini. Sementara itu ini pun terkait ada beberapa hal-hal yang memang dimungkinkan menjadi keputusan kenapa persidangan dari agenda persidangan pada keempat ini untuk ataupun tidak disiarkan secara langsung. Yang pertama ini terkait dengan sudah memasuki perkara ataupun isi perkara yang terkait dengan dugaan penistaan agama yang diduga oleh Basuki Cahayapurnama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu. Kemudian juga ada beberapa tanggapan dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terkait dengan sidang yang tidak disiarkan langsung secara live. Sebagaimana kita ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama beberapa waktu lalu ini menginginkan agar persidangan diselenggarakan secara terbuka ataupun secara live sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi isi perkara ataupun isi-isi pernyataan-pernyataan dari para saksi-saksi ini, baik dari saksi kuasa hukum ataupun saksi dari Basuki Cahayapurnama dan juga saksi dari jaksa penuntut umum. Terkait dengan pada hari ini pun terkait dengan ditutupnya ataupun tidak disiarkan secara live. Menurut dari kuasa hukum ini memang sudah menjadi kewenangan dari majelis hakim. Ini pun juga ada sisi positifnya begitu menurut dari kuasa hukum, di mana saksi-saksi ini kemudian masing-masing saksi yang ada 6 ini tidak memberikan ataupun tidak melihat menonton secara langsung televisi yang menyiarkan nantinya jika disiarkan di televisi menyiarkan keterangan dari saksi-saksi lainnya, sehingga tidak ada lagi untuk mencocok-cocokkan pendapat-pendapat dari saksi satu dan juga saksi yang lainnya. Inilah yang menjadi sisi positif bagi kuasa hukum jika persidangan ini adalah persidangan tertutup dan tidak disiarkan secara langsung,
sehingga dari kuasa hukum dapat menilai apakah masing-masing dari saksi-saksi ini memberikan pemahaman ataupun mempunyai pemahaman yang cukup terkait dengan kasus ini ataupun kasus dari dugaan Basuki Cahayapurnama, apakah benar-benar menistakan agama terkait dengan perkataan-perkataan dan juga terkait dengan pidato dari Basuki Cahayapurnama ini. Sementara itu, Egan, bisa diungkapkan juga selain dari beberapa saksi-saksi yang sudah hadir, di sini adalah memang sudah ada 6 saksi yang sudah hadir di persidangan pada kali ini. Ini pun terkait dengan 6 saksi yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum, dan salah satunya ini beberapa tadi ada Habib Muslim dan juga ada Gus Joy Setiawan dari Akta dan juga dari Habib Novel. Egan? Pemirsa, kita sudah tersambung dengan melalui sambungan telepon dengan ahli hukum pidana Bapak Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Jamin, apa yang dapat diharapkan oleh publik dengan jalannya persidangan Ahok pada hari ini? Ya, tentu hari ini diharapkan berjalan dengan lancar, damai, ya, tidak ada kerusuhan dan semua proses persidangan yang dijalankan itu dijalankan dengan baik dan benar begitu. Baik, mencermati mengenai saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini, dan kita cermati tadi dari pihak pengacara sendiri mengatakan bahwa akan mencermati mengenai apakah saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini memiliki afiliasi terhadap organisasi tertentu sehingga kemudian membuat pernyataannya menjadi bias, Pak Jamin. Nah, seberapa besar kemudian hal ini akan berpengaruh pada putusan sidang nantinya? Ya, tentu karena hari ini adalah pemeriksaan terhadap saksi, yaitu dalam masuk hukum acara pembuktian, tentu yang pertama yang harus kita dengarkan, oleh hakim dengarkan, yaitu hakim fakta, ya, saksi fakta. Saksi fakta itu adalah saksi yang melihat sendiri kejadiannya, mendengarkan sendiri dan mengalami sendiri. Tentu kalau dalam kasus ini yaitu ucapan Ahok di Pulau Seribu, harusnya saksi adalah saksi yang berada pada saat itu, ada di sana, mendengar sendiri ucapan tersebut, kalimat-kalimat tersebut. Nah, inilah saksi-saksi fakta yang ada pada saat itu. Bukan saksi-saksi yang setelah di luar lingkaran pada Kepulauan Seribu. Jadi pada saat pertemuan tersebut itulah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah saksi ahli. Tentu saksi ahli kalau pada saat ini akan dihadirkan, kemungkinannya kecil karena masih ada sidang lanjutan, maka adalah saksi ahli dari ahli bahasa, ahli agama, dalam hal ini penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut, dan juga saksi ahli pidana untuk khusus pemidanaannya. Jadi ini yang merupakan saksi yang harus dicermatin. Kalau tadi ada di luar daripada ketentuan itu ada organisasi massa tertentu yang tidak ada pada saat itu di tempat pada saat itu, ini bukan merupakan saksi yang memiliki kualitas keterangannya sebagai saksi begitu. Baik. Kalau misalnya ternyata terbukti berafiliasi dengan organisasi tertentu, bagaimana Pak Jamin? Saya kira itu dalam ketentuan undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri kejadian tersebut. Kalau saksi di luar itu dia tidak memiliki kualitas sebagai saksi dan bisa ditolak oleh pengacara untuk dihadirkan atau diminta keterangannya sebagai saksi begitu. Baik, lalu kemudian menurut Anda strategi apa yang harus dijalankan oleh pihak pengacara dari tim Ahok, Pak Jamin? Ya, saya kira dari tim kuasa tentu nantinya juga akan menghadirkan saksi yang meringankan, tapi nanti setelah ada selesainya pembuktian daripada kejaksaan sendiri sebagai jaksa penuntut umum. Nah, saya kira dari tim kuasa hukum harus mencermati apakah kata-kata yang diucapkan itu dengan kata-kata yang dilaporkan, dalam hal ini dilaporkan dalam penistaan agama itu atau penodaan agama itu sama, kalimat itu persis dengan apa yang diputarkan di videonya begitu. Nah, nanti kalau ada perbedaan kalimat atau kata, dan itu yang menjadi dasar bagi penasihat hukum untuk
menyangkal dakwaan yang tidak sesuai dengan dakwaan yang diucapkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan begitu. Baik, Pak Jamin, bagaimana kemudian dengan keputusan dari Majelis Hakim yang mengatakan bahwa sidang pada hari ini dinyatakan terbuka terbatas, dengan kata lain tidak dapat disiarkan secara langsung begitu oleh media elektronik. Apakah menurut Anda dengan tidak adanya perhatian publik yang begitu besar karena tidak disiarkan secara langsung, apakah akan mempengaruhi jalannya sidang? Saya rasa enggak. Begini ya, kalau dalam pemeriksaan saksi, setiap saksi tersebut tidak boleh saling mengetahui apa yang diberi keterangannya. Kalau seorang saksi memberi keterangan, lalu dia yang saksi lain suruh keluar untuk tidak boleh mendengar keterangan saksi yang berikutnya, supaya nanti saksi yang berikut berpengaruh terhadap keterangan saksi yang sebelumnya. Nah, kalau nanti dia disiarkan secara langsung, tentu saksi yang di luar tadi bisa menonton TV di luar kan, tentunya dia juga akan mendengarkan. Nah, jadi menurut saya memang untuk keterangan saksi tidak boleh disiarkan secara langsung, karena nanti saksi yang lain yang ada yang akan diperiksa pada saat itu juga akan mendengarkan saksi memberi keterangan yang lain, sehingga mengarahkan dia seperti itu. Jadi walaupun memang pada prinsipnya sidang terbuka untuk umum, maksudnya terbuka untuk umum adalah terbuka untuk umum yang akan melihat di dalam. Tetapi kalau di luar sidang harusnya tidak boleh menyiarkan apa yang ada di dalam begitu. Oke, baik, terima kasih atas analisa dari Anda, Pak Jamin Ginting, atas informasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Kevin Egan. Basuki Cahayapurnama telah hadir di lokasi persidangan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama. Selain Ahok, Jaksa Penuntut Umum dan tim penasihat hukum juga telah memasuki lokasi persidangan. Untuk informasi selengkapnya kita kembali bergabung bersama Sadrina Evanalia langsung dari lokasi persidangan perkara Ahok di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian. Sadrina, pada pukul berapa sidang akan dimulai? Egan, persidangan keempat ataupun sidang dari Basuki Cahayapurnama terkait dengan dugaan penistaan agama yang memasuki untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi-saksi pelapor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sedianya ataupun rencananya akan dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ini berarti sekitar 2 menit lagi. Saat ini masih belum dimulai. Ini pun terkait dengan, mungkin Egan bisa melihat ada di belakang saya ini adalah salah satu pintu masuk dari gedung utama dari auditorium Kementerian Pertanian, bahwa tadi awak media ini dipersilakan untuk masuk, tapi belum bisa untuk masuk melalui dari gedung apa tuh di tempat pintu utama dari auditorium Kementerian Pertanian. Namun informasinya yang kami mendapatkan bahwa teman-teman media ini mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam, namun berada di melalui pintu gedung B Kementerian ataupun auditorium Kementerian Pertanian. Sementara itu tadi informasi yang kami dapatkan juga bahwa awak media di sini, media televisi, tidak bisa menyiarkan secara langsung terkait dengan agenda persidangan pada hari ini, yaitu mendengarkan keterangan saksi, karena hari ini adalah agenda memasuki dari agenda langsung masuk ke agenda perkara ataupun isi pokok dari perkara terkait dengan dugaan penistaan agama sesuai dengan pasal 156 KUHP. Sementara itu nantinya baru bisa di live-kan ataupun siarkan langsung. Ini pun nanti jika sudah memasuki putusan ataupun vonis dan juga sejumlah eksepsi atau pembelaan dari Basuki Cahayapurnama. Tadi sudah ada beberapa saksi-saksi yang masuk ke dalam gedung ataupun aula dari Kementerian Pertanian, yaitu masuk di gedung B. Ini terkait dengan ada beberapa saksi pelapor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu ada 6. Kami mendapatkan informasi tersebut, yaitu tadi ada Habib Novel Haidir Hasan yang sudah masuk, Gus Joy Setiawan dari Akta juga sudah masuk di sini, Burhanuddin Muhsin alias Habib Muhsin, Syamsul Hilal dan juga Nandi Naksabandi. Inilah 6 saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun sebenarnya untuk saksi pelapor yang sudah diselidiki ataupun melakukan pemeriksaan dari gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sebenarnya ya ada 12
saksi pelapor yang diajukan oleh pihak kepolisian ataupun sudah diperiksa kepolisian. Selain dengan 6 orang tersebut, yang lainnya adalah terkait dengan bernama Pedri Kasman, kemudian juga Ibnu Baskoro, Irena Handono, Willy Yudin Abdul Rashid, Iman Sudirman, dan juga Muhammad Asroy Saputro. Inilah saksi-saksi pelapor yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, namun dari pihak jaksa penuntut umum hanya mengajukan 6 saksi yang untuk dihadirkan dan juga dimintai keterangan dari depan majelis hakim pada hari ini pada agenda persidangan keempat. Nantinya dari saksi-saksi ini akan diketahui apa pendapat dan juga pengetahuan dari ke-6 saksi ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu. Apakah benar ini terkait dengan menistakan agama ataupun menodaikan agama sesuai dengan 156 KUHP. Egan? Sadina, kami meminta konfirmasi sekali lagi dari Anda berkaitan dengan sifat sidang pada hari ini. Apakah sifat sidang pada hari ini kepada pers tetap terbuka, namun hanya dilarang untuk siaran langsung, atau seperti apa, Sadina? Egan, bisa kami konfirmasi kembali bahwa persidangan hari ini adalah terbuka terbatas, namun ini tidak seperti persidangan-persidangan sebelumnya, di mana persidangan dapat disiarkan secara langsung oleh televisi. Namun pada hari ini hanya beberapa tim liputan saja, ataupun beberapa media yang memang masuk ke dalam untuk mengambil gambar ini selama 5 menit dari jalannya persidangan. Kemudian di sini wartawan baik dari media online kemudian dari media televisi ini dipersilakan keluar untuk tidak lagi mengambil gambar ataupun merekam. Namun informasi lainnya ini juga ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa untuk media online yang tidak menggunakan kamera ataupun recorder ini dipersilakan untuk masuk, dan juga reporter televisi ini dapat masuk tapi tidak dengan kamera sehingga masih dapat mengetahui informasi apa yang terjadi di dalam persidangan untuk mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun kami akan mengupdate informasi tersebut, Egan, karena tim kami yaitu Friendly Sagala beserta dengan kameramen Ricky Rusdiana ini sedang berusaha untuk masuk ke dalam auditorium Kementerian Pertanian, di mana sidang dari agenda keempat dari Basuki Cahayapurnama ini diselenggarakan. Egan? Sadina, mungkin Anda bisa jelaskan kembali bagaimana dengan strategi dari pihak keamanan di sana untuk mengamankan jalannya sidang pada hari ini. Kalau kita cermati dari posisi Anda saat ini melaporkan, tidak terlihat banyak petugas keamanan yang berada di sana yang berusaha untuk melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sadina. Egan, untuk keamanan, ini memang keamanan lebih ditambah dan juga diperluas, mengingat dari luas gedung Kementerian Pertanian ini memang lebih luas dibandingkan dengan gedung Pengadilan Jakarta Utara yang berada di dari gedung Pengadilan Jakarta Pusat di daerah Gajah Mada seperti 3 persidangan sebelumnya. Tadi menurut dari Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang pengamanan ini personilnya lebih ditambah. Setidaknya tadi dari Kapolres Jakarta Selatan menyebutkan bahwa ada sekitar 2.500 personil keamanan yang disiagakan di area gedung Kementerian Pertanian, baik di jalan Marga Satwa Ragunan ataupun di sekitaran jalan dari gedung Kementerian Pertanian ini. Sementara itu sejumlah titik-titik yang memang diamankan oleh pihak-pihak keamanan di sini bukan hanya dari pintu gerbang saja, tapi juga ada sejumlah titik-titik lainnya, Egan, seperti pintu masuk yang berada di gedung kementerian ini bukan hanya satu titik saja, tapi ada beberapa titik seperti di gedung A. Di sini ada tempat dari Basuki Cahayapurnama tadi tiba sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, masuk tanpa dapat diambil gambarnya ataupun direkam oleh teman-teman media di sini, dan juga ada pintu masuk gedung B
yang sudah terpasang adalah X-ray tempat pemeriksaan, di mana tadi ada sejumlah saksi-saksi, kemudian kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, kemudian juga ada Ketua Pemenangan Bapilu Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat yang Prasetyo Edy juga sudah masuk di sini. Dapat saya gambarkan juga, Egan, di belakang saya ini masih ada teman-teman media di sini yang masih menunggu keputusan apakah teman-teman media ini bisa masuk atau tidak untuk masuk ke dalam persidangan, melihat secara langsung atau secara jelas jalannya persidangan pada hari ini. Egan? Selanjutnya kita akan kembali ke Anda apabila Anda memiliki informasi terbaru mengenai sidang kali ini. Terima kasih atas informasinya, Sadina Evanali langsung dari lokasi persidangan perkara Ahok di Kementerian Pertanian Jakarta.